Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang kita ada di puncak eh, Jabal apa ini namanya ya? Jabal Gerang lah mungkin atau apa namanya nggak tahu ya. Kita mau nyiram-nyiram teman-teman. Di sini sudah disiapkan kolam yang isinya air. Ini air diangkut dari bawah ke atas teman-teman untuk pakai mesinnya. Nanti area yang akan kita siram insya Allah sana tuh. Ya, di sana tuh teman-teman. Ya, itu masih tuh ya. Nah itu yang akan kita siram. Kemudian juga tadi udah disiram, tapi sebelah sana itu ya semuanya. Nah itu teman-teman lagi menyiram tuh teman-teman ya. Nah sebelah sana tuh itu tanah perjuangan demi membangun sebuah generasi Albani. Bismillah ya teman-teman sekalian. Nah kalau ini adalah bangunan. Nah itu bangunannya yang tengah dibangun untuk anak-anak putrinya ya. Bangunan untuk anak putri. Alhamdulillah suasana cerah, mudah-mudahan tidak hujan. Tapi yang penting kalau siang mudah-mudahan teduh ya. Sejuk begitu, tidak terlalu panas. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan lagi nanti ya reportnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya sedang berada di sebuah lokasi yang sedang dibangun untuk pesantren bagi anak-anak yang fokus pendidikannya adalah Al-Quran. Tepatnya di Segalaherang di Kabupaten Subang. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang itu ya teman-teman, itu adalah proses pembangunan asrama putri untuk para santri yang nanti akan belajar di sini. Pembangunan ini belum selesai teman-teman sekalian, sehingga membutuhkan banyak bantuan dan partisipasi dari kaum muslimin dimanapun berada. Karena memang tanah ini dibangun dengan cara wakaf ya teman-teman sekalian, sehingga seluruh proses pembangunannya juga dilakukan melalui penggalangan donasi, khususnya adalah wakaf. Nah teman-teman sekalian, kalau melihat pembangunan yang seperti ini ya, yang awalnya adalah lahan kosong kemudian dibangun dan akhirnya nanti insya Allah akan digunakan untuk proses pembelajaran atau aktivitas-aktivitas yang lain. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah pada saat Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Iya, hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Waktu itu teman-teman sekalian, yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Ya, masjid. Masjid itu adalah tanah wakaf dari sahabat atau mungkin juga dari seseorang yang bernama As'ad ibnu Zurrah ya. Dan juga tanah milik dua orang yatim. Sebetulnya tanah itu luasnya adalah kurang lebih 1050 meter persegi. Tapi pada saat itu dibangun oleh Nabi SAW, luasnya 50 kali 50 meter. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik dari proses pembangunan ini adalah bahwa Nabi SAW terjun langsung memimpin proses pembangunan masjid itu.
beliau langsung sebagai pimpronya atau pimpinan proyeknya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut menata batu bata gitu ya, kemudian juga ikut membawa pohon kurma dan juga pelepahnya, karena memang masjid itu teman-teman adalah masjid yang dibangun dengan tembok tingginya kurang lebih 2 meter begitu ya. Kemudian tiangnya adalah dari pohon kurma, tetapi atapnya adalah dari pelepah kurma yang sudah kering, bahkan sebagian atapnya itu dibiarkan kosong. Nah teman-teman sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang padahal pada saat itu beliau adalah seorang pemimpin, itu terjun langsung ke situ, memimpin proyek pembangunan masjid. Nah, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering memanggil masjid itu atau menyebut masjid itu dengan nama masjidku, masjidku, gitu ya. Maka kemudian masjid itu dikenal dengan nama Masjid Nabawi atau Masjidnya Nabi. Masjid Nabawi ini teman-teman adalah masjid terbagus, terindah, termegah kedua setelah Masjidil Haram. Nah, teman-teman, proses pembangunan Masjid Nabawi ini betul-betul dipimpin langsung oleh Nabi, sekaligus mencerminkan bahwa begitulah seorang pemimpin, begitulah seorang leader, bahwa dia langsung memimpin dan mengamandoi sesuatu kerja besar gitu ya, terjun langsung di lapangan. Dan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat proses pembangunan masjid itu tidak ada dana, tidak ada biaya, tetapi semua sahabat ingin ikut andil bagian, berwakaf, bahkan memberikan tenaganya, mensedekahkan hartanya agar masjid itu segera selesai. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, setelah masjid itu jadi, masjid itu kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan, dijadikan sebagai tempat untuk berdiskusi, tempat untuk mengambil keputusan, menentukan kebijakan. Dan akhirnya masjid itu dijadikan sebagai sarana aktivitas, sarana komunikasi, dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Teman-teman, saya menjadikan kisah ini adalah sebagai sebuah hikmah atau ibrah bagi kita semuanya, bahwa pembangunan gedung ini adalah partisipasi dari banyak orang. Barangkali juga bisa jadi Anda ikut berpartisipasi. Maka insya Allah teman-teman sekalian, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda berikan, apakah itu tenaga, pikiran, atau bahkan harta untuk proses pembangunan tempat ini, ya, maka insya Allah Anda telah ikut ambil bagian dalam proses menciptakan generasi-generasi Rabbani di masa yang akan datang. Insya Allah mereka adalah seorang pemikir, anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi bangsa dan juga negeri ini insya Allah. Tetapi juga mereka memiliki spiritualitas yang kuat, karena mereka belajar tentang kalam Tuhannya di sini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa ikut andil bagian sekecil apapun dalam proses pembangunan tempat ini, ya. Wallahu a'lam bishawab teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kalaupun tidak juga mudah-mudahan tidak merugikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.